Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anakku kelas 8 dari A sampai F yang Bu Ino banggakan. Hari ini kalian akan mengikuti pembelajaran daring IPA. Dan materi yang akan kalian pelajari adalah tentang cahaya. Di sini Ibu akan menyajikan PowerPoint beserta penjelasannya langsung. Dan kalian silahkan menyiapkan alat tulis. Apabila ada istilah atau hal yang tidak dimengerti dari PowerPoint tersebut, bisa kalian tuliskan, kemudian ditanyakan di grup. Ibu akan menjawab langsung dan menjelaskan langsung dari grup tersebut. Oke, selamat menikmati, selamat belajar. Oke, kita masuk ke materi ya. Materi yang akan kita bahas adalah cahaya. Materi ini merupakan materi terakhir di semester genap untuk kelas 8 kurikulum 2013. Materi ini sangat kompleks, namun tidak semua bab atau subbab dalam materi ini akan kita bahas, tapi terbatas hanya pembiasan, pemantulan, dan cermin datar. Oke, sekarang kita masuk ke inti materi ya. Cahaya, atau dalam bahasa Inggris disebut light, dan dalam bahasa Arab disebut sebagai nur. Pada intinya cahaya adalah sama, sesuatu yang bersinar. Tanpa cahaya, siang dan malam tidak bisa dibedakan. Dan tanpa cahaya, mustahil kita bisa melihat benda-benda. Karena pada hakikatnya, cahaya yang mengenai benda, kemudian dipantulkan ke mata, baru kita bisa melihat benda tersebut. Oke, sebegitu pentingnya cahaya dalam kehidupan kita, sehingga bisa kita menyimpulkan bahwa cahaya itu apa sih? Atau apa itu cahaya? Yang pertama, cahaya adalah salah satu gelombang elektromagnetik yang perambatannya tidak memerlukan medium. Misalnya sinar matahari yang dapat sampai ke bumi, seperti pada gambar ini. Oke, gelombang menurut zat perantaranya ada dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik yang butuh zat perantara atau medium, sedangkan gelombang elektromagnetik yang tidak membutuhkan medium. Salah satunya adalah cahaya. Misalkan di sini saya buat contohnya sinar matahari ya. Nah, sinar matahari atau matahari itu berada di luar angkasa. Ketika sinarnya mau sampai ke bumi, dia melewati banyak jalan. Yang pertama, dia melewati ruang hampa udara dulu. Kemudian dia melewati atmosfer bumi yang terdiri dari udara-udara, misalkan karbon dioksida, oksigen, nitrogen. Kalau kita lihat, medium awal adalah tidak ada, yaitu hampa. Kemudian di atmosfer ada medium, yaitu udara. Meskipun melewati banyak jalan, tak ada medium hingga ada medium, tapi kita yang di bumi bisa merasakan panasnya sinar matahari. Oleh sebab itu, sinar matahari tergolong dalam gelombang elektromagnetik atau masuk dalam gelombang cahaya. Tanpa sinar matahari, jelas kita tidak bisa membedakan antara siang dan malam. Nah, untuk benda-benda yang bisa memancarkan cahaya disebut sebagai sumber cahaya. Ada banyak, seperti matahari, lampu yang menyala, senter yang menyala, hingga laser. Namun anak-anak, jangan hanya terpaku dalam 5 benda ini, karena benda apapun yang bisa memancarkan cahaya disebut sebagai sumber cahaya. Misalkan api unggun yang menyala, misalkan api dalam kompor, atau lampu LED,
Karena mereka bisa memancarkan cahaya sendiri, maka disebut sebagai sumber cahaya. Berikutnya tentang sifat-sifat cahaya. Ada beberapa sifat yang perlu kalian pahami di sini. Yang pertama adalah merambat lurus, atau cahaya bisa merambat lurus. Dalam animasi ini, misalkan ada sebuah senter yang dinyalakan. Ternyata cahaya dari senter itu merambatnya lurus pada satu titik. Kalian jika punya senter juga bisa mempraktekkan di rumah. Ketika senter itu dinyalakan, maka cahayanya hanya menuju satu titik, tidak berbelok-belok, belok ke kanan atau ke kiri. Nah, senter ini karena cahayanya hanya menuju satu titik atau lurus, maka disebut memiliki sifat merambat lurus. Meskipun sifatnya merambat lurus bukan berarti tidak bisa belok ya. Bisa, tapi secara alamiah cahaya itu merambatnya lurus. Yang kedua, yaitu menembus benda bening. Nah, di animasi ini, jadi misalkan ada lampu zaman dahulu, atau bisa disebut sebagai lampu cemplok ya. Nah, lampu ini menggunakan minyak, kemudian ada sumbunya. Kita menyalakannya dengan mematikan api pada sumbu tersebut, sehingga nanti apinya akan menyala. Dan bahan bakarnya dari minyak atau minyak biasa yang digunakan. Nah, kemudian di situ nyala api ditutup dengan corong yang terbuat dari kaca. Nah, kita tahu bahwa kaca yang dibuat ini adalah bening ya, tidak berwarna atau tembus pandang. Kita bisa melihat dari luar kacanya dalamnya seperti apa. Ketika kita tutupkan ke dalam api, ternyata kita masih bisa melihat cahaya api tersebut. Oleh sebab itu, karena kita masih bisa melihat nyala api di dalam corong kaca ini, maka kita simpulkan bahwa ternyata cahaya itu bisa menembus benda bening. Buktinya kita bisa melihat api yang berada di dalam corong kaca. Ingat, bening artinya dia tidak berwarna atau tembus pandang. Nah, sifat yang ketiga yaitu dapat diuraikan. Di sini cukup rumit karena Ibu mengambil contoh, ini ada cahaya berupa titik-titik berwarna putih. Kemudian ini ada piramida. Ketika cahaya itu masuk ke piramida, ternyata di piramida dia diuraikan menjadi beragam warna. Nah, dia dikeluarkan menjadi beragam warna. Ketika cahaya putih diuraikan ke dalam piramida atau prisma, maka dia akan terurai menjadi beberapa spektrum warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Atau kalian bisa menyebutnya sebagai warna Mejiku Hibini. Cahaya putih misalkan adalah cahaya matahari. Perhatikan ketika ada hujan pada pagi hari. Misalkan setelah hujan ada sinar matahari yang menyinari bumi. Maka kalian pasti akan melihat fenomena yang sangat cantik, yaitu fenomena pelangi. Dari manakah fenomena pelangi itu? Hampir sama seperti animasi Ibu, bahwa fenomena pelangi atau pelangi yang terbentuk merupakan uraian dari cahaya matahari. Karena cahaya matahari berwarna putih, dan cahaya tersebut diuraikan oleh partikel-partikel air atau air hujan tadi, kemudian dia akan terurai menjadi beberapa spektrum warna, yaitu Mejiku Hibini. Mudah bukan? Masih ada dua sifat lagi. Yang pertama adalah cahaya dapat dipantulkan.
Nah, yang paling mudah adalah setiap hari, mungkin juga setiap saat kalian membutuhkan cermin. Untuk apa cermin itu? Untuk melihat bayangan diri. Misalkan kalian telah mandi atau telah bersih-bersih diri, kemudian melihat apakah rapi atau tidak, maka kalian bercermin. Cermin ini merupakan salah satu bukti bahwa ada cahaya yang mengenai tubuh kita, kemudian mengenai permukaan cermin, dan kemudian mantul lagi ke mata kita. Akibatnya apa? Akibatnya kita bisa melihat bayangan diri kita sendiri. Cermin juga bermacam-macam. Ketika kamu raba permukaannya dan permukaannya terasa datar atau halus, maka cermin itu disebut sebagai cermin datar. Misalkan di animasi ini seperti monyet yang bercermin ya, dia bisa melihat pantulan bayangannya sendiri. Ketika dilihat ke belakang, ternyata tidak ada monyet lain di sana. Nah, berarti bayangan itu adalah si monyet itu sendiri. Kemudian sifat yang terakhir adalah dapat dibiaskan. Dapat dibiaskan artinya apa? Artinya cahaya tersebut bisa menembus benda-benda. Tapi perlu diketahui ya anak-anak, tidak semua benda dapat ditembus oleh cahaya. Misalkan di animasi ini ibu punya loop. Nah, loop itu digunakan untuk melihat tulisan atau benda-benda yang ukurannya kecil supaya terlihat lebih besar. Dan loop juga termasuk alat optik. Nah, di sini loop digunakan untuk melihat tulisan-tulisan yang kecil. Ternyata ketika menggunakan loop, tulisannya terlihat lebih besar. Artinya apa ini? Artinya adalah cahaya itu terbias dari sebelum memakai loop menembus ke dalam permukaan loop tersebut. Kalau kita lihat, loop juga terdiri dari kaca kan? Dan kaca adalah benda bening. Atau contoh yang kedua, misalkan ketika kamu meminum segelas air, kemudian kamu masukkan sedotan. Ketika dilihat, sedotan itu seolah-olah akan terlihat patah. Kenapa kok seperti itu? Ternyata gambar sedotan yang terlihat seolah-olah patah ini karena ada pembiasan cahaya. Kita perhatikan bahwa sebelum masuk ke air, di atasnya kan ada udara. Jadi cahaya masuk ke medium udara dulu. Baru setelah itu ke medium air. Oleh sebab itu, sedotan yang terlihat patah. Maka pembiasan cahaya bisa terjadi ketika mengenai dua medium atau zat terang-terang yang kerapatannya beda. Maksudnya kerapatan di sini adalah seperti tadi, sedotan yang masuk ke dalam gelas berisi air. Jadi kan dia ke udara dulu, baru ke air. Udara dan air lebih rapat, air, sehingga terlihatnya berbeda. Kalau di animasi ini adalah udara dengan kaca, atau udara dengan padat. Padat dengan udara jelas lebih rapat yang padat, maka kelihatannya juga berbeda. Secara umum seperti itu untuk sifat-sifat cahaya. Yang berikutnya adalah fenomena pemantulan atau refleksi. Di sini Ibu bahas karena memiliki pembahasan yang cukup kompleks ya. Pemantulan atau nama lainnya refleksi. Nah, perhatikan gambar di samping kiri ya. Di situ ada sebuah pemandangan gunung dengan hutan-hutan dan di bawahnya ada danau. Ternyata ketika kita lihat gunung itu dan hutan-hutan di sekitarnya bisa kita lihat melalui air danau.
peristiwa ini bisa kita sebut sebagai peristiwa pemantulan, atau dalam istilah ilmiahnya atau dalam istilah optisnya yaitu refleksi. Apa yang direfleksikan? Bukan bendanya loh ya, tapi cahayanya. Cahaya mengenai benda, kemudian bendanya terrefleksi. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa refleksi atau pemantulan itu adalah peristiwa pembalikan arah rambat gelombang cahaya setelah melewati bidang pantul. Jadi dia ada pembalikan. Bidang pantulnya yang mana? Ini antara gunung dengan bayangan. Di sini seolah-olah seperti ada garis khayal yang membatasi mereka berdua. Nah, antara benda asli yang atas dan bayangan yang di bawah. Sehingga yang dimaksud bidang pantulnya adalah yang membatasi ini. Ini misalkan kalau di kehidupan nyata ya, di peristiwa sehari-hari. Yang paling mudah seperti yang saya contohkan sebelumnya, yaitu seperti kita mau mengaca, bercermin gitu. Itu juga peristiwa pemantulan atau refleksi. Ada pembalikan arah karena kita bisa melihat bayangan diri kita di cermin. Bidang pantulnya yang mana? Yang memisahkan antara kita dan cermin tersebut. Gitu. Berikutnya jenis-jenis pemantulan ya. Jenis-jenis pemantulan ada yang pertama pemantulan teratur atau specular reflection. Nah, coba perhatikan. Untuk pemantulan teratur atau specular reflection di sini disebutkan bahwa berkas sinar sejajar yang ditujukan ke permukaan yang rata dan mengkilap akan dipantulkan juga sebagai berkas sinar sejajar atau teratur. Nah, itu dijelaskan dulu contohnya. Di sini ada panah-panah. Ya, panah-panah ini menunjukkan atau dianggap sebagai cahaya. Kemudian bidang ini adalah bidang pantul yang kalau kita lihat karena dia licin atau rata dan mengkilap, maka disebut pemantulannya teratur. Seperti apa teratur itu? Ketika yang datang sama dengan yang dipantulkan. Ini juga sama, yang datang sinarnya sama dengan sinar yang dipantulkan. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 sinar datang, sehingga akan terbentuk 5 sinar pantul. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, untuk contoh realnya yaitu berkas sinar yang mengenai cermin datar. Nah, kalau ada teratur berarti ada kebalikannya, yaitu pemantulan baur atau diffuse reflection atau pemantulan yang tidak teratur. Perbedaannya adalah di pemantulan baur atau diffuse reflection, berkas sinar sejajar yang ditunjukkan ke permukaan yang tidak rata akan dipantulkan ke segala arah, tidak teratur. Yang paling mudah kita lihat adalah lihat permukaan pantulnya. Di sebelah kiri, di pemantulan teratur dia lurus ya, tidak ada kelokan-kelokan. Sedangkan di pemantulan baur, coba perhatikan, di sini ada kelokan-kelokan. Sehingga ketika ada sinar datang, dia nggak sama sinar pantulnya dipantulkannya. Antara sinar 1, 2, 3, 4, dan sinar kesekian, sinar pantulnya berbeda-beda. Contoh dari pemantulan baur. Sedangkan contoh real dari pemantulan ini atau pemantulan baur adalah peristiwa pemantulan cahaya yang mengenai permukaan dinding tembok. Kalau kalian perhatikan, mungkin dinding tembok terlihat seolah-olah lurus ya, seolah-olah dia itu teratur. Tapi coba raba. Ketika kalian raba, akan terasa tekstur kasar atau tidak licin dari tembok tersebut. Selain itu, tembok juga tidak mencuat.
sehingga tidak bisa dimasukkan ke dalam pemantulan jenis yang teratur. Itu. Nah, berikutnya kita masuk ke hukum pemantulan cahaya. Oke, sebelum ke sebelah kiri, kita lihat gambar sebelah kanan dulu. Ini adalah gambar dari satu cahaya yang disimbolkan dengan satu anak panah. Jadi misalkan ya, ini ada cermin. Nah, ini permukaannya. Kemudian kalian buat garis putus-putus yang tegak lurus cermin itu. Nama garis putus-putus ini adalah garis normal. Kemudian ada sinar datang. Sinar datang menuju ke permukaan cermin. Kemudian dia dipantulkan kembali. Sinar yang dipantulkan namanya sinar pantul. Jika kita lihat, antara sinar datang dengan garis normal membentuk sudut I yang disebut sebagai sudut datang. Sedangkan antara sinar pantul dengan garis normal membentuk sudut R atau disebut sebagai sudut pantul. Nah, besaran-besaran ini yang kita gunakan untuk merumuskan hukum pemantulan cahaya. Hukum Snellius yang menunjukkan bahwa yang pertama, sinar datang, sinar pantul, dan garis normal berpotongan pada satu titik dan berada pada satu bidang datar. Berpotongan pada titik ini. Jelas ya? Kemudian, poin yang kedua adalah besar sudut sinar datang atau I sama dengan besar sudut sinar pantul atau R. Sehingga I sama dengan R. I-nya 30, R-nya juga 30. I-nya 90, maka R-nya juga 90. Dua poin ini harap dipegang dan dipahami betul-betul tentang hukum pemantulan cahaya, karena digunakan sebagai dasar untuk membahas setiap permasalahan dalam pemantulan cahaya. Oke, kita ke berikutnya, yaitu pembentukan bayangan pada cermin datar. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu bahwa cermin itu apa sih? Cermin berarti benda yang bisa memantulkan cahaya. Ya, tapi cermin di sini ada berbagai macam. Ada cermin datar, ada juga cermin yang permukaannya tidak datar. Bisa melengkung ke dalam, bisa melengkung keluar. Ketika melengkung ke dalam disebut sebagai cermin cembung, dan melengkung keluar disebut sebagai cermin cekuk. Namun, dalam pembelajaran daring hari ini, yang kita bahas adalah cermin datar. Oke, cermin datar adalah cermin yang permukaan mengkilapnya atau yang memantulkan cahaya berupa bidang datar. Kalau ukur datar atau tidak, rabalah. Ketika diraba terasa licin dan tidak ada gumpalan atau geronjal-geronjalan, maka dia masuk ke kategori cermin datar. Nah, untuk cermin datar sendiri, pembentukan bayangannya, misalkan ini ada benda, kemudian benda itu dilewati tiga sinar, sinar 1, sinar 2, sinar 3, dan kemudian mengenai bidang pantul yang berupa cermin datar ini, maka dia akan dipantulkan semuanya. Sinar 1 dipantulkan ke sana, ini garis normalnya. Sinar 2 dipantulkan kembali, dan sinar 3 dipantulkan ke bawah. Ini sumbu utamanya, ini sudut pantulnya.
Dan dia akan membentuk bayangan di belakang cermin yang besarnya sama dengan bayangan benda aslinya. Dan jarak antara benda dengan cermin sama dengan jarak antara cermin dan bayangan. Nah, ini misalkan ketika bayangan bendanya, bukan berupa titik. Di sini bendanya berupa garis panah. Dan ternyata pembentukan bayangnya juga sama. Jarak benda ke cermin sama dengan jarak cermin ke bayangan. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar adalah maya. Artinya maya kita bisa melihat dengan mata kita, tegak, tidak terbalik, dan sama besar, di mana jarak benda sama dengan jarak bayangan. Harap diperhatikan ya, sifat bayangan pada cermin datar, maya, tegak, dan sama besar, di mana jarak benda sama dengan jarak bayangan. Oke. Berikutnya kita latihan soal. Soal pertama Ibu ambilkan dari UN IPA tahun 2018. Nah, perhatikan soalnya. Pembentukan bayangan cermin datar yang benar ditunjukkan oleh gambar. Nah, ini pilihannya anak-anak. A, B, C, dan D. Benda ada di sebelah kiri. Benda. Nah, sebelah kanan adalah bayangan. Oke. Ketika kalian diminta untuk menunjukkan mana pembentukan bayangan yang sesuai pada cermin datar, berarti ingat bahwa sifat cermin datar itu bayangannya maya, tegak, sama besar, dan jarak benda sama dengan jarak bayangan. Kalau kita lihat dari keempat opsi, semua bendanya sudah sama besar. Nah, ini perhatikan. Benda-benda itu memiliki dua titik ya. Apakah mereka memiliki jarak yang sama? Kita bahas satu-satu. Mulai dari opsi yang B. Perhatikan. Titik ini dari cermin cukup jauh, sedangkan bayangannya tidak terlalu jauh atau tidak berada di ujung balok, sehingga bisa dipastikan bahwa jarak benda ke cermin tidak sama dengan jarak bayangan ke cermin. Maka opsi D tidak bisa digunakan. Opsi C sekarang. Jarak benda ke cermin sama dengan setengah kali jarak bayangan ke cermin. Juga berbeda, maka C bukan opsi yang benar. Opsi B sekarang. Jarak titik berada di pojok kiri atas balok, sedangkan jarak bayangannya berada di pojok kiri juga, tapi jaraknya tidak sama. Ini bayangan ke cermin, ini benda ke cermin. Sehingga B juga bukan opsi yang benar. Nah, satu-satunya opsi yang belum kita lihat adalah opsi A. Kita perhatikan. Jarak benda ke cermin sama dengan jarak cermin ke bayangan. Sama-sama di ujung ya, benda dan bayangannya. Kemudian titik yang kedua, berada di tengah kotak hingga ke cermin datar. Di bayangan juga berada di tengah kotak hingga ke cermin datar. Nah, karena jarak benda sama dengan jarak bayangan, maka bisa dipastikan bahwa opsi yang benar adalah opsi A. Itu. Oke. Berikutnya, yang terakhir, yaitu tentang dua cermin datar membentuk sudut tertentu. Nah, anak-anak,
Misalkan ibu punya 2 cermin nih. Perhatikan ya, yang kiri ada 2 cermin, ketika dia didekatkan membentuk sudut 120 derajat. Sedangkan cermin yang satunya yang 72 didekatkan membentuk sudut 72 derajat. Ternyata di gambar kiri, ketika sudut yang dibentuk oleh 2 cermin 120 derajat, maka jumlah bayangan yang dihasilkan sebanyak 2. Yang mana itu? Coba kita hitung ya. Ini bendanya. Ini bayangannya ada 1 dan 2. Berikutnya, untuk gambar kanan, ketika sudut yang dibentuk oleh 2 cermin 72 derajat, maka jumlah bayangan yang dihasilkan sebanyak 4. Kita perhatikan dulu, ini benda aslinya. Bayangannya yang mana? 1, 2, 3, dan 4. Ternyata, berbeda sudut yang dibentuk oleh cermin juga menghasilkan jumlah bayangan yang berbeda. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa jumlah bayangan yang dibentuk oleh 2 cermin datar yang membentuk sudut theta ini macam-macam, bisa 10 derajat, bisa 20, 30, 60, 90, 180, bebas ya. Oke. Nah, jumlah bayangan yang terbentuk dirumuskan sebagai N sama dengan 360 derajat per theta dikurangi 1, di mana N adalah jumlah bayangannya. 360 itu sudut untuk satu lingkaran. Theta adalah sudut yang dibentuk oleh 2 cermin. Kemudian dikurangi 1. Untuk lebih memahami konsep ini, maka kita langsung ke contoh soal ya. Oke. Contoh soal 2 berupa latihan soal. Coba disimak dulu. Di sini, ibu punya 2 cermin. 2 cermin datar. Perhatikan gambar berikut. Cermin 1 ini. Kemudian ini ada cermin 2. Antara cermin 1 dan cermin 2 membentuk sudut 45 derajat. Dan di tengah-tengahnya ada objek berupa lingkaran hitam. Pertanyaannya adalah, berapakah jumlah bayangan yang terbentuk? Oke, mari kita selesaikan menggunakan perumusan yang sebelumnya. Nah, sebelumnya perumusannya adalah N sama dengan 360 derajat per theta dikurangi 1. Kita masukkan N sama dengan 360 per tetanya, karena sudutnya di sini 45, maka kita ganti jadi 45 dikurangi 1. 360 dibagi 45 sama dengan 8. 8 dikurangi 1 sama dengan 7. Sehingga bisa disimpulkan bahwa jadi jumlah bayangan yang terbentuk oleh 2 cermin datar yang membentuk sudut 45 derajat sebanyak 7 objek bayangan. N sama dengan 7 artinya jumlah bayangan yang terbentuk oleh 2 cermin datar yang membentuk sudut 45 derajat tersebut sebanyak 7. Seperti itu. Cukup mudah bukan? Ya, memang konsep-konsep dalam cahaya ketika kalian hanya menghafalkan rumusnya akan terlihat sulit. Namun, ketika kalian memahami dan menerapkannya dalam latihan soal, akan mudah dan akan terus ingat. Karena pada intinya, belajar di sini bukan hanya menghafalkan, tapi juga memahami apa maksudnya, bagaimana penggunaannya, dan seperti apa penerapannya.
Nah, anak-anak, sekian dulu materi dari Ibu untuk PPT cahaya ini. Ya, demikian tadi penayangan video pembelajaran melalui PowerPoint yang telah disajikan. Ibu harap banyak hal yang kalian dapat di sini. Silahkan, sekali lagi, jika ingin bertanya atau berkomentar, langsung saja di grup. Video cukup panjang. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.